Begini, kakek saya adalah seorang komunis. Dia kejam luar biasa terhadap anak-anaknya, termasuk ibu dan bibi saya. Ibu dan bibi saya itu kalau ketahuan beribadah, itu jatah makanannya dikencingin. Pokoknya mah tidak boleh beribadah, karena ya bagi dia ibadah itu adalah salah satu hegemoni kebudayaan dari kebudayaan asing kepada kebudayaan kita. Maka kita tidak menghasilkan budaya sendiri katanya. Begitu. Jadi agama itu nonsens, omong kosong. Karena itulah dia kemudian bersikap kejam terhadap keluarganya yang masih dianggap beragama. Tetapi ketika dia meninggal, ternyata susahnya minta ampun. Jadi maaf ya, saya menceritakan, kan Baraya tidak kenal kakek saya. Jadi saya ceritain nggak apa-apa. Jadi si kakek saya itu ketika dia mau meninggal, dia badannya sudah busuk katanya, tetapi nggak mati-mati, nggak meninggal-meninggal. Datangin ustadz, datangin apa dukun pada waktu itu. Kata ustadz dan dukun itu ternyata mereka sepakat bahwa orang ini kelewat banyak dosa, tapi dia punya ilmu kebatinan, yaitu susah mati gitu. Ada susuk, ada apa segala rupa. Jadi kalau mau diobati, kalau mau meninggalnya leluasa, maka dia harus mendapatkan maaf dari begitu banyak orang yang telah dia celakai, yang telah dia sakiti. Anjuran Pak Ustadz dan Pak Dukun itu disetujui, dan orang-orang termasuk ibu dan bibi saya itu harus datang kepada dia untuk menyatakan pernyataan memberi maaf kepada kakek saya itu. Dan ternyata benar juga, setelah semua orang dianggap memaafkan, dia meninggal. Gambaran kakek saya yang ateis, yang benci agama, dan seterusnya, itu menjadi gambaran secara umum bahwa kalau komunis itu pasti sama dengan ateisme. Kalau dia ateis, pasti dia akan menentang agama. Dan kalau dia penentang agama, pasti menentang dengan jalur kekerasan. Ini dikenal secara umum oleh masyarakat. Dan kita orang-orang Indonesia juga menghadapi cerita masa lalu tentang peristiwa G30S. Ada 7 jenderal yang disiksa, maaf, 7 perwira yang disiksa, 6 diantaranya jenderal, 1 adalah perwira biasa, meninggal secara tragis gara-gara disiksa oleh gerombolan PKI. Kita diceritakan itu, tetapi kita tidak banyak mendapatkan cerita bahwa sesudah itu ada ratusan ribu sampai jutaan orang yang dituduh sebagai PKI dibantai. Dari mulai kakek-kakek sampai bayi yang baru dilahirkan dibantai, dipenggal, dilemparkan ke sungai di Bengawan Solo, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara. Itu banyak sekali yang dibantai. Jumlahnya kisaran ratusan ribu sampai jutaan. Kita tidak mendengar itu. Kita hanya mendengar tentang kekejaman PKI, tetapi kita jarang mendengar bahwa kita melakukan kekejaman pada orang yang dianggap komunis itu jauh lebih brutal. Makanya saya pengen bela sedikit komunisme di sini, bahwa komunisme itu adalah ideologi yang mengusung kemanusiaan. Ekspresi dari ideologi itu berbeda-beda. Ada yang akhirnya menjadi positif, ada yang akhirnya menjadi menghasilkan ladang pembantaian. Kita lihat satu-satu. Tokoh komunis yang paling terkemuka diantaranya adalah Che Guevara. Che Guevara itu menjadikan komunisme sebagai cara untuk membebaskan negara-negara Amerika Latin dari hegemoni negara-negara Barat, dari kapitalisme yang mencengkeram rakyatnya. Che Guevara menggunakan komunisme bukan untuk membantai atau seperti yang kita bayangkan tentang komunisme yang ateis dan sebagainya, tetapi menggunakan untuk kemanusiaan. Di lain sisi, ada tokoh yang paling terkemuka di abad 20, Antonio Gramsci, orang Italia. Dia menggagas komunisme bukan sebagai anti Tuhan dan sebagainya. Dia menggagas bahwa komunisme itu adalah anti terhadap hegemoni kebudayaan. Jadi begini Baraya, komunisme adalah ideologi, tetapi ekspresi untuk mewujudkannya itu setiap orang, setiap negara, setiap pihak berbeda-beda. Bahkan di Indonesia, Partai Murba dan PKI itu sama-sama komunis, tetapi mereka bermusuhan. Karena memang ekspresinya berbeda-beda, gagasannya berbeda-beda. PKI yang sekarang kita kenal itu adalah partai komunis paling oportunis yang saya kenal dalam sejarah. Jadi, dan itu juga mengkhianati gagasan komunisme seperti yang ada di Eropa Timur misalkan. Kita lihat lagi yang lain, Soekarno. Soekarno itu kagum berat sama komunisme, tetapi bukan termakan oleh komunisme. Soekarno menjadikan komunisme sebagai gebrakan, karena komunisme bagi Soekarno menghasilkan tokoh-tokoh yang militan, menghasilkan tokoh-tokoh yang revolusioner, sama seperti Soekarno. Begitu. Bahkan Soekarno bertekad untuk mempersatukan antara agama nasionalis dengan komunis. Agama sama komunis kok disatuin? Dalam pikiran Soekarno itu bisa. Jadi kalau Baraya sekarang menyatakan komunis itu sama dengan ateis dan sebagainya, orang yang lebih pintar daripada kita
Bapak Presiden yang pertama di Indonesia, itu justru menganggap bahwa komunisme bisa digandengkan, bahkan bisa dileburkan dengan agama.